Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk membantu teman-teman yang mungkin masih dalam kebingungan ya dalam membuat sebuah proyek akhirnya. Di sini saya akan membantu dulu untuk mencoba ngajak teman-teman bagaimana login menggunakan JSON. Di sini kita bisa mengingat dulu buat teman-teman dari kelas algoritma dan pemrograman yang belum nonton videoku tentang file handling data JSON mungkin bisa dilihat dulu supaya ngerti bagaimana kita bisa mengakses sebuah data yang ada di JSON. Kalau sudah memahami dasar-dasarnya, baik itu uh, grid-nya gimana, read-nya gimana, update dan delete-nya gimana, itu bisa lanjut ke video ini. Oke, jadi fokus kita pada hari ini adalah mencoba untuk melakukan sistem login. Jadi teman-teman selama asistensi mungkin banyak yang apa ya, banyak yang ingin punya sistem login di tugas akhir mereka, cuma dari teman-teman sendiri masih kebingungan ya bagaimana caranya. Nah, di sini aku bakal nyoba untuk bikin sistem login menggunakan JSON, dan nanti kita akan melakukan bukan kita akan melakukan ya, tapi kita akan menganalisis sebuah kondisi-kondisi tertentu yang membuat sebuah sistem login ini menjadi bug. Jadi, dan kita juga akan melakukan solving terhadap bug itu. Oke, jadi tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita codingnya ya. Karena kita akan bermain dengan data JSON, di sini aku sudah menyediakan sebuah data JSON ya. Yang mana data JSON-nya itu ada dua user, nanti usernya itu adalah Yoga dan passwordnya 12345, dan berikutnya adalah Faris yang passwordnya 2345. Oke, jadi yang pertama-tama sesuai yang sudah aku ajarkan kemarin, ketika kita ingin melakukan manipulasi terhadap data yang ada di Python, maka kita harus mengimport sebuah library yang namanya adalah JSON. Jadi tenang aja buat teman-teman, gak usah takut error ya, kayak Pandas. Aku lihat teman-teman masih banyak yang belum bisa install Pandas karena mungkin pipnya bermasalah atau gimana. Kalau kita import modul JSON dan juga mungkin ada import CSV, itu teman-teman nggak usah khawatir karena JSON dan CSV ini dia sudah terinstall, jadi dia sudah merupakan modul yang built-in yang sudah kegabung ketika kita install bahasa Python-nya. Oke, jadi yang pertama kita import dulu ya JSON-nya ya. Nah, terus dalam sistem login itu kan pasti kita harus inputkan dulu ya. Ini aku bikin flow-nya dulu sebelum aku nyoba ngoding. Jadi pertama, user akan diminta untuk menginputkan beberapa data diri yang diperlukan untuk login. Biasanya bisa email, bisa username, atau atribut-atribut lainnya yang mungkin teman-teman bisa bikin sendirilah untuk melakukan pengecekan. Lalu berikutnya ini ada yang paling penting ya, adalah password. Nah, nanti kita akan mencoba untuk bikin sistem loginnya dan juga kita akan melakukan sedikit percobaan ya terhadap beberapa kondisi yang ada di dalam sistem login ini. Soalnya kalau kita bikinnya setengah-setengah, otomatis ada beberapa kondisi yang membuat sistem login kita itu menjadi bug, dan itu sangat diharamkan ya dalam sistem perloginan. Jadi at least aku akan membantu teman-teman untuk bisa membuka logika teman-teman untuk sistem loginnya. Oke, jadi kita urutannya ke sini, lalu ke sini, lalu jika prosesnya, email dan username ini jadi satu, jadi dia langsung ke sini aja. Jadi nanti setelah menginputkan data, nanti oleh Python akan melakukan pengecekan, dicek oleh file py ya. Nah, baru ketika sudah dilakukannya validasi, maka langsung aja dimasukkan ke dalam dashboard ketika dia loginnya sukses. Kalau gagal, ya dia ulang lagi ke sini. Oke, jadi itu dulu ya. Nah, sekarang mungkin biar nggak berlama-lama lagi, langsung kita akan coba untuk coding. Oke, jadi yang pertama aku akan nyiapin sebuah variabel dulu ya. Namanya nama, terus input. Misalkan aku bikin dia penjelasnya itu atau placeholder-nya, itu masukkan nama, terus password, sama dengan input, masukkan password. Nah, di sini supaya kita bisa lebih rapi ya ngodingnya ya.
biar bisa gampang untuk dilakukan pengecekan atau istilah debugging, itu lebih baik kita bikin sebuah function. Kita akan define sebuah function namanya dev login, yang nanti dia akan menerima sebuah parameter. Yang pertama parameternya itu adalah name, yang berikutnya adalah PW. Ini bebas ya teman-teman mau bikinnya gimana. Nah, berikutnya adalah sebelum kita melakukan pengecekan, kita akan ambil dulu data yang ada di dalam JSON ini. Kita akan bukan pindahkan ya, lebih tepatnya kita akan baca data yang ada di JSON ini ke dalam file Python kita. Masih ingat cara membacanya? Kita bisa pakai with open. Terus di sini namanya adalah kode nuklir, JSON. Terus kita bisa pakai R kodenya ya. Karena secara logika, login itu sebenarnya adalah proses read sebenarnya. Read berdasarkan inputan kita. Jadi bukan create ya. Kalau create itu kan register. Nah, kalau register mungkin bisa belajarnya tinggal ini sih, tinggal sesuaiin sama materiku yang sebelumnya tentang bagaimana cara kita membuat data. Oke, setelah kita uh, mulai membaca sebuah file menggunakan mode R dan juga filenya, kita akan masukkan data ini. Kalau masih ingat kenapa kok aku bakal masukkan data ini ke dalam variabel, karena data ini tuh merupakan outputnya itu adalah teks IO dan bla bla bla, yang itu tipe datanya juga masih apa ya, rumit lah tipe datanya. Nah, itu kita akan simpan ke dalam sebuah variabel misalkan user data gitu ya. User data. Nah, user data ini kita akan mendapatkannya lewat metode ini, JSON load. Isinya apa? Isinya itu adalah ini. Ini tinggal kita masukkan ke dalam parameternya dari data. Nah, nanti ketika kita nyoba untuk print data, misalkan aku tulis ini ya, print user data. Terus aku bakal panggil dulu. Jadi kita akan nyoba satu-satu dulu ya, biar at least paham dulu ini keluarnya sebagai apa dan sebagainya. Sorry, password ya. Nah, kita coba jalankan. Ini kita kode alas dulu biar rapi. Di sini aja agak tinggi. Nah, di sini aku nyoba inputan sembarang dah. Karena aku kan belum melakukan pengecekan, jadi bebas. Nah, kita lihat di sini bahwa kita sudah mendapatkan sebuah data yang awalnya tadi teks IO lah, bla 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 bla. Setelah kita menjalankan JSON load data ini, maka encode-nya tadi itu akan terdecode, dan hasil decode-nya itu adalah data-data kita yang dari sini. Itu adalah nama dictionary yang isinya adalah nama dan password pada masing-masing usernya. Dan ini kita sudah mendapatkan seluruh datanya. Nah, sekarang apa langkah selanjutnya? Nah, karena kita dictionary-nya ini berada di dalam list, maka kita harus buka dia, harus harus mengeluarkan si dictionary-nya ini dari list. Caranya apa? Kita bisa lakukan perulangan di sini ya. Kan aku langsung pakai di sini. Nah, kalau pakai with open, nggak usah mikirin close-nya ya, karena kalau semisal si kalian ya ngodingnya selama kodenya itu berada di luar indentasi, misalkan aku nulis for i in user data misalnya kayak gini, nah itu otomatis dia akan ke close sendiri. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung terkait file open dan file close. Makanya aku suka pakai with open. Oke, sekarang kita cek, kita akan nyoba ngeprint i, apa hasilnya. Oke, kita coba ini, bebas ya, bebas dulu. Nah, sekarang si listnya itu sudah keluar dari eh, apa ya, dia sudah keluar dari listnya ini. Jadi dictionary-nya ini sudah keluar dari list dan sudah berbentuk dictionary yang di print satu-satu, sebanyak panjang datanya lah, sebanyak panjang dictionary-nya, yaitu seperti ini. Nah, nanti dari data yang sudah kita bisa buat ini, kita akan melakukan validasi, yaitu kita daripada kita mengecek sama dengan ya, lebih baik kita ngeceknya menggunakan in keyword. Jadi untuk materi tentang in keyword bisa teman-teman lihat lagi di materi-materi sebelumnya. Nah, jadi kita bisa langsung bikin perkondisiannya jika name, nah, karena kita masih mendefine function ya, berarti variabel yang mengarah ke sini itu kita pakai di parameter dulu. Jangan langsung tembak ke nama. Gitu. Jadi if name in, nah in user data, in i sorry, karena user datanya kan nilainya kan sudah pindah ke i semua kan.
I, terus nama. Nah, biasanya kalau aku lihat beberapa teman-teman yang sudah asistensi, itu mereka ketika melakukan pengecekan, dia langsung nembaknya gini, N, misalkan aku passwordnya ya, sorry, PW, in, I, password. Nah, misalkan ya, aku bakal ngeprint, jangan ngeprint dah, return aja. Return login sukses. Login sukses, terus di sini else-nya, karena dia return ya, jadi aku nggak usah bikin else, karena kalau misalkan si if-nya ini terpenuhi dan dia menjalankan function return, maka kode yang di bawahnya ini sudah nggak dijalankan lagi. Jadi makanya aku nggak ngasih else ya. Kecuali kalau aku pakai print, kalau di sini aku pakai print, otomatis eh, kalau ini print dan print, maka ketika aku validasi ininya cocok, dia akan ngeprint login sukses, tapi dia akan ngeprint lagi login gagal di sini. Karena dia bukan return. Oke, nah kita coba ya. Ini yang aku lihat ya, yang aku lihat rata-rata dari teman-teman yang asistensi, khususnya yang mau pakai JSON sebagai sistem login, itu rata-rata mereka langsung nembak aja. Jika namanya ada di dalam dictionary-nya dan passwordnya ada di dalam dictionary, itu maka sukseskan login. Nah, padahal ada satu kesalahan di sini. Misalkan aku mulai inputkan dengan benar ya. Misalkan yoga itu PW-nya 12345 ya. Sorry. Oh, iya ya. Ini salah key aku. Ini PW. Nah, ini ke PW ya. Sorry, sorry. Ini aku matikan lagi. Oke, sekarang yoga 12345. Oh, sorry, Rek. Ini kan return ya. Diingat-ingat lagi ya, kalau return berarti ketika kita memanggil si functionnya, itu kita harus ngeprint. Makanya nggak keluar hasilnya. Yoga 12345. Nah, oke, login sukses. Maka sistem kita sudah apa ya, sudah berhasil loginnya. Tapi ini belum selesai. Ada kondisi yang membuat login ini menjadi aneh, yaitu adalah karena kita menggunakan in, atau mungkin nggak pakai in lah, kita pakai sama dengan boleh, mau pakai in boleh. Nah, kalau kita pakai in dan juga sama dengan, ketika kita login menggunakan akun yoga dan passwordnya pakai punyanya Faris, dia tetap bisa masuk. Nih, kita tunjukkan ya, yoga. Nah, aku pakai passwordnya Faris itu dia 2345. Sorry, salah ini. 2345. Nah, dia login sukses. Padahal passwordnya 2345 kan punyanya Faris. Nah, kenapa kok sukses? Karena validasinya tuh berbunyi seperti ini. Python, jika namanya itu ada di dalam dictionary dan passwordnya itu ada di dalam dictionary PW, adalah apapun apapun bentuknya ya, selama itu ada di dalam database, anggapan ini database ya, maka hasilkan benar, hasilnya itu adalah benar. Jadi semisal kita nginputkan Faris misalkan ya, dan dia pakai passwordku, kan inputannya kita kan pasti ada di sini kan. Nah, karena ada di sini itu hasilnya adalah benar. Tapi kita kan nggak mau seperti itu. Kita maunya kalau misalkan aku pakai akun yoga, maka passwordnya juga harus punya yoga dong. Nggak mungkin passwordnya aku pakai punya Faris, kan kocak sistem loginnya. Nah, maka kita bisa memasukkan data yang sudah kita dapatkan dari for i in user data ini ke dalam sebuah dictionary kosong. Jadi kita buat sebuah wadah sendiri. Jadi mungkin kita bisa lakukan kayak gini ya. Kita buat user dictionary. User dictionary. Nah, kita buat kosong gini. Nah, sekarang kita yang kita validasi itu jangan semuanya langsung divalidasi, jangan langsung if name in dan npw in, tapi satu-satu dulu. Jadi kita akan nyoba ngevalidasi name-nya dulu. If name in i nama. Nah, baru kita akan masukkan data yang kita hasilkan ke dalam dictionary ini. Atau enggak kita nyoba print i. Nah, jadi nanti kita akan melihat kalau semisal jika namanya ada di dalam
i nama, maka print i. Jangan print i sih. Lebih ke ambil satu aja sih. Kita coba aja ya. Eh, Misalkan yoga 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ketika aku inputkan yoga dan 1, 2, 3, 4, 5, dia kan ada ya, data yoga itu kan ada di dalam database ini. Nah, dia akan ngeprint hanya data yoganya aja yang di print, sedangkan data yang Faris dia tidak akan ngeprint. Maka di sini tulisannya hasilnya adalah non, seperti itu. Nah, dari data yang kita dapat ini, kita bisa meletakkannya ke dalam sebuah dictionary kosong ini. Nah, jadi kita bisa nulis. Masih ingat caranya nambah data di dalam dictionary? Kita bisa user dict, terus kita bisa bikin value-nya, key-nya dulu, misalkan username, aku bikin beda-beda. Terus i nama, dan berikutnya aku buat lagi if user dict password ini pw. Nah, sekarang kita coba return user dict. Kita coba ya. Yoga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah kelihatan ya. Di sini yang tersimpan ke dalam user dict di sini itu hanya data yoga dan passwordnya. Oke. Nah, jadi sekarang yang kita lakukan adalah ketika kita sudah mendapatkan data username dan password dari file JSON, ini misalkan JSON ya, JSON. Nah, untuk pengecekan terhadap passwordnya itu jangan kita lakukan di file JSON-nya. Jadi kalau tadi kan in itu kan dia kan ngeceknya di file JSON ya validasinya ya. Nah, untuk validasi passwordnya itu kita lakukan di file PY. Jadi username itu digunakan untuk ngambil datanya aja. Ngambil data berdasarkan username, lalu dia akan mengirimkan data yang sesuai dengan inputan kita ke dalam sini. Dan pasti hasilnya cuma satu data yang kekirim. Nah, dari satu data yang kekirim, ini kan yang dimasukkan ke dalam file Python kan data lengkap ya, dari nama username sama password. Nah, baru kita harus melakukan pengecekan di file Python-nya terhadap file password ini. Jadi seperti itu. Mungkin kita nyoba aja ya. Nah, jadi setelah kita mendapatkan data yang ada di dalam user dict ini, kita baru bikin validasi password. If password apa parameternya ini PW ya. If PW tidak sama dengan user dict. Nah, tadi kita namanya password ya di situ ya. Password, maka return login gagal. Nah, sedangkan kalau berhasil, maka return login sukses. Oke, sekarang kita coba. Ini aku rapikan dulu. Oke, aku nyoba yoga 1, 2, 3, 4, 5. Login sukses, bener ya. Nah, sekarang aku akan nyoba yoga tapi punyanya Faris passwordnya. Yoga 2, 3, 4, 5. Login gagal. Dah, aman kan ya? Sudah selesai ya. Jadi aku ulangi ya. Ketika kita melakukan sistem login, maka data nama itu hanya digunakan untuk nge-get data saja. Nah, aku gambar lagi nih ya. JSON. Nah, ini aku bikin gambar file Python. Ini misalnya. Nah, di Python ini kan kita kan ngirim nama kan ya. Kita bikin variabel nama. Nah, nama yang disediakan di Python ini, aku kasih di sini ya, nama, itu dikirimkan ke file JSON supaya file JSON ini ngirimkan data usernya berdasarkan namanya, based on nama. Jadi ketika misalkan aku nulis nama yoga ya, maka yang dikasihkan ke file Python ini adalah data diri yoganya, bukan data dirinya Faris, karena nggak sama kan. Jadi based on nama. Nah, dari based on nama ini kan kita sudah dapat beberapa atribut ya. Kita bisa bikin sendiri key-nya ya. Tadi aku bikin key username sama
password password ini aja ya. Nah, terus tadi kan kita sudah menyediakan juga sebuah variabel pw, ya, password lah gitu ya. Nah, baru password yang ini dia divalidasikannya di data yang sudah tersimpan di Python, bukan data yang tersimpan di JSON ini. Kalau gini tok ya salah, karena selama datanya itu ada di JSON ya, selama datanya itu ada di JSON maka true hasilnya. Kalau datanya sudah nggak sama dengan data password yang ada di file Python ini, maka jangan hasilkan true tapi hasilkan false. Oke, jadi sekian ya untuk apa? Untuk uh, penjelasannya terkait login. Nanti kalau teman-teman mau modifikasi lebih lanjut ya, misalkan di sini aku mau tambahkan isadmin. Isadmin, misalkan dia true, oh nggak bisa ya, satu gini aja ya. Satu kan hasilnya kan true kan, sedangkan ini isadminnya sama dengan 0. Nah, nanti teman-teman bisa tuh pada saat login, kalian tambahin lagi di sini user dig-nya. User dig-nya sama dengan bukan sama dengan ya, kita bikin key-nya namanya isadmin, diisi oleh isadmin juga. Nah, nanti kamu bikin kondisi aja, ini aku gambar ya, jika if user dig isadminnya admin adm gini aja sama dengan 1, maka lempar dia ke dalam dashboard admin. Nanti dashboard admin kalian bikin function sendiri dengan tampilan kalian sendiri bebas. Dashboard ADM. Else-nya kalau bukan, maka tembak dia ke dashboard user. Dash user. Oke, jadi ini untuk logikanya ya. Oh ya, sebelum aku akhiri mungkin aku bakal ngasih sebuah apa ya? Sebuah tips keren biar aplikasi kalian bisa dipandang wah sama dosen ya. Di sini aku ada sebuah modul yang namanya GetPass, dan GetPass ini juga sudah ter-built-in ya sama Python-nya. Nah, ini GetPass. Nah, fungsi GetPass ini apa? Fungsi GetPass ini adalah untuk melakukan hiding atau menyembunyikan inputan yang sedang kita masukkan. Nah, di sini kan biasanya kalau kalian login di aplikasi kan pada saat ngetik password kan dia jadi bintang-bintang ya. Nah, kalau yang di password ini, kita bisa menggunakan getPass untuk nyembunyiin datanya. Jadi kita bisa ngetik, cuma datanya nggak kelihatan di terminal. Jadi dengan cara di variabel password ini aku panggil modulnya getPass, aku ambil juga metodenya namanya getPass. Kita coba. Nah, di sini yoga. Salah, tapi bodo amat lah. Tapi kita lihat ya. Di sini aku sudah ngetikkan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sorry, nggak kelihatan. Wait. Aku matikan dulu aja ya. Oh iya, kurang ini aku. Pas, input. Wait. Oke. Oh, masih kelihatan ya? Oh, masih kelihatan. Ini agak error. Tapi pokok intinya ketika kalian melakukan get pass itu nanti si ininya passwordnya itu nggak akan kelihatan di terminal lah intinya gitu. Ntar ini nyoba ya kok error get pass input masukkan data masukkan password lah, sorry. Tes. Oh, masih kelihatan ya. Mungkin kita bisa bareng-bareng ngecek di dokumentasi. Aku juga agak lupa, lama nggak nyoba. Mungkin kita bisa masuk ke Google-nya dulu bentar. Nah, kita lihat get pass PY. Nah, di sini ada portable password input. Ini adalah dokumentasinya, jadi teman-teman bisa lihat-lihat juga. Nah, ini get pass, promnya apa, password, dan sebagainya. Di sini sepertinya agak agak kurang jelas ya. Kita coba website yang lain.
Get pass, get pass. Mungkin barang-barang ya. How to hide password in terminal with get pass. Return. Oke, ya sorry. Getting hidden password. Nah ini ya, password get pass. From get pass input get pass. Oke. On optional prompt. Oh, I see, I see, I see. Jadi kayaknya kalau get pass ini nggak usah kasih input sih. Kita tinggal masukkan data. Oke, masukkan password. Semoga bisa ya. Kalau nggak bisa, ya cari-cari sendirilah. Oke. Nah, iya betul. Oke. Jadi nggak usah kasih input ya. Ini datanya nggak keketik kok. Nah, lagi gagal karena aku ngetik random tadi angkanya. Karena kalau aku ngetik yoga tuh 2345 login sukses. Oke. Jadi seperti itu mungkin yang aku bisa ajarkan dan juga sebenarnya ada sebuah apa ya, sebuah modul lagi namanya hash kalau nggak salah import hash atau apa ya lupa. Nanti dia tuh encrypt jadi MD5. Encrypt MD5 Python. Iya, MD5 hash ini ya, lupa aku. Nah, iya betul ada di GIS. Bentar ya, kita lihat. Nah, jadi supaya lebih aman lagi passwordnya kalian, nah kalian bisa menggunakan ya import hashlib. Nah, import hashlib nanti password yang kalian inputkan pada saat kalian register itu dibikin kayak gini. Result hashlib MD5. Nah, gitu. Nanti dia akan apa ya, bakal ngerandom lah nanti outputnya. MD5 terus nanti kalau kalau nggak salah bisa di encode. Kalian cari sendiri lah ya. Anunya nah ini hasil encode-nya. Aduh, login juga. Skip. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasanku tentang login. Jika uh, ada salah kata, saya mohon maaf. Ditunggu untuk video CSV berikutnya. Thank you.